Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab At-Targhib wa Tarhib halaman 18 ya. Halaman 18 baris ketiga. Tarikus sholati 18 baris ketiga. Ya, sebelah kiri. Dah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tarikus sholati yudha'afu lahul adzabu dhi'fayn wa ya'ti yaumal qiyamati wa qad ghullat yadahu ila unuqihi wal malaikatu yadribunahu wa tuftahu lahu jahannam fayudkhalu fi babiha kasahmi fayahwi ala ra'sihi inda qaruna wa hamana fid darkil asfali minan nar. Ini bahasan masih melanjutkan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Yudha'afu, dilipat gandakan. Lahu, untuk orang yang meninggalkan sholat itu apa yang dilipat gandakan? Al-adzabu, siksa. Kalau adab artinya tata krama, kalau azab artinya siksa. Bacaannya hampir mirip. Azab pakai ain, pakai dal artinya siksa. Tapi kalau adab pakai hamzah, pakai dal tanpa titik artinya tata krama. Di'fain, 2 kali lipat. Orang yang meninggalkan sholat, siksanya dilipat gandakan 2 kali lipat. Kalau dosa karena ninggalin puasa umpama digebuk 10 kali, kalau orang yang ninggalin sholat ya 2 kali lipat, berarti 20 kali. Kalau dosa karena yang lain, misalnya nonjoknya itu kekuatannya 100 kilo umpama, lah kalau ninggalin sholat berarti ya 2 kali lipat, 200 kilo. Wong, kayak tinjunya Mike Tyson. Kalau langsung mati enak ya. Kan nggak mati-mati, asal wong hancur jadi lagi, tonjok lagi, hancur terus. Kapan? Yo sampai masa hukumannya habis. Karena penduduk neraka itu kan ada yang permanen, ada yang kontrak. Yang permanen itu orang yang meninggal dalam keadaan tidak Islam. Itu permanen. Pokoknya khalidina fiha, seterusnya di situ. Tapi kalau orang yang meninggal masih dalam keadaan Islam, walaupun dosanya seabrek-abrek, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, zakat nggak pernah, haji apalagi, wong biayanya gede. Tapi asal ia masih Islam, masih ada harapan. Wong dia ke neraka itu cuma ngontrak. Berapa lama? Ya tergantung. Kalau memang dosanya dikit ya bentaran, kalau dosanya lama ya banyak ya lamaan. Lamanya berapa lama? Ya tergantung. Kalau saya sering nyontoin, baju itu kalau kotorannya dikit, nyucinya sekali ya udah, langsung dijemur, digosok, masuk lemari. Tapi kalau baju itu kok kotorannya kena oli, wah disikat ucek-ucek, berendam, begitu diangkat, lah kok masih hitam, cemplungin lagi. Iya ya, kayak orang misalnya dosanya kebanyakan, misalnya diangkat, lah masih ada lagi, cemplungin lagi, diucek lagi, digiling lagi.
Lah kalau di mesin cuci sekarang kan digiling ya. Weng 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 weng. Begitu airnya udah kering, begitu diangkat, dah masih ada, cemplungin lagi. Ya sama logikanya kayak kita ini, kalau yang dosanya dikit, kalau baju hanya kotor-kotor keringet, asal dicemplungin sekali giling udah. Tapi kalau yang tukang-tukang bengkel mainannya oli, duduk, wah, apalagi celana jin, ya sama orang berbuat dosa ya. Wa ya'ti yaumal qiyamati, dan mereka akan dibangkitkan di hari kiamat. Wa qad ghullat, dan sungguh terbelenggu. Terbelenggu apa? Terikat. Yadahu, kedua tangannya, ila unukihi, sampai ke sini loh. Unuk itu sini. Apa namanya ini? Ya kalau orang Jawa jitok. Ya kalau orang sini apa? Sini. Berarti tangannya diikat di sini. Kayak maling ketangkep gitu. Nah, maling ketangkep kalau digiring polisi kan gini ya. Nah, diikat gini, digiring kayak gitu. Ya kayak maling tangkap depan polsek suruh baris. Lah orang yang enggak sholat itu waqad ghullat yadahu ila unukihi, dan sungguh ghullat terbelenggu, terikat, yadahu kedua tangannya, ila unukihi sampai ke sini. Apa namanya tadi? Bahasa Indonesianya apa sini? Tengkuk. Sini loh. Tengkuk. Nah, ya pokoknya gini loh. Ya persis kayak maling ketangkep loh, kan ketengkuk. Ya kalau orang Jawa ya jitok ya. Pundak begini, ini deh. Wal malaikatu, dan malaikat yadribunahu, mukulin orang tersebut. Persis maling ketangkep loh. Disuruh jalan begini, tendangin dari belakang, digebukin. Ya persis maling ketangkep loh, di polsek. Iya jalannya seru gini, kemudian digebukin dari belakang. Lah iya, ayo, sabetin pakai cambuk apa pakai opo. Wal malaikatu yadribuna, dan malaikat memukulinya, digiring. Ya persis kayak maling ketangkap itu. Wa tuftahu, dan dibuka lahu untuk orang yang ninggalin sholat itu, jahannamu, neraka Jahannam, dimasukin penjara. Fayudkhalu, dan maka dimasukkan fi babiya, lewat pintu Jahannam itu, kasahmi, seperti tombak. Berarti dilemparin kayak gini yo. Fayahwi ala roksi, dan yang jatuh duluan adalah kepalanya. Umpamanya ini pala, kan dilemparin begini ya. Pala duluan yang jatuh. Ya kalau langsung mati selesai. Enggak mati. Ya kayak ngelempar tombak, lempar begini, kasahmi seperti tombak. Fayahmi, maka yang jatuh duluan adalah ala roksihi, kepalanya. Inda Qaruna wa Haman, wis kumpul sama Qarun dan Haman. Kalau Qarun kita sering dengar ya. Kalau Haman kan jarang-jarang dengar. Haman itu adalah tokoh orang pinter di zaman Nabi Musa. Kalau Qarun itu tokoh orang kaya di zaman Nabi Musa. Sampai sekarang orang gali tanah nemu emas segini, bilangnya harta karun. Padahal Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah beserta hartanya di Mesir. Lah kok sampai lontar yang gawa siapa? Ya coba orang sini nemu harta di dalam tanah itu bilangnya harta karun, hartanya Qarun. Saking kayanya si Qarun. Lah kalau Haman itu orang pinter.
Ia ingin melihat Tuhan sampai bangun ke atas terus, yang sekarang jadi piramid gitu. Itu dalam rangka katanya Tuhan di atas. Saya bangun bangunan terus sampai ke atas, kok nggak pernah ketemu Tuhan. Nah, itu kisah Korun dan Haman. Dua orang tokoh, yang satu orang kaya, satu orang pinter di zaman Nabi Musa. Dilemparkannya kemana? Fid darkil asfali minan nar, di bagian kerak. Kerak itu ya paling bawah. Aspal. Udah menjadi bahasa Indonesia, aspal. Aspal itu kan yang di bawah ya. Mana ada aspal dijadiin plafon. Fidarkil asfali minan nar, diletakkan di kerak yang paling bawahnya neraka. Berarti langsung mateng kali ya. Iya kalau mati, enggak mati. Titik. Ini ancamannya orang yang sampai mati meninggalkan sholat dan belum tobat. Tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat, idza rufi'at, ketika diangkat al-luqmata, makanan ila fihi, ke mulutnya, qalat, maka makanan itu ngomong. Ya untung kita nggak tahu ngomongnya makanan kayak apa. Lahu, kepada orang yang meninggalkan sholat itu, la'anakallahu ya aduwallahi ta'kulu rizqallah wa la tu'addi faraidu. Makanan yang dimakan oleh orang yang meninggalkan sholat, tiap kali dimasukkan ke mulutnya, makanan itu melaknat orang tersebut. La'anakallah, semoga Allah melaknatmu, ya aduwallah, wahai musuh-musuh Allah. Takulu, engkau memakan rizqallah, rizkinya Allah, wala tu'addi faraidahu, dan engkau tidak menunaikan perintah Allah. Rizkinya dimakan, tapi perintahnya enggak dikerjakan. Itu ibarat kita nih, anak kita suruh untuk beli ke warung, upahnya diambil, tapi perintahnya enggak dikerjain. Itu kira-kira ibu gimana? Kalau perlu dilempar pakai sendal apa-apa gitu ya. Upahnya diambil, kerjaannya enggak dikerjain. Atau misalnya kita mau renovasi rumah, manggil tukang, dia minta upah duluan. Karena kita sangat butuh, ya udah permintaannya dia kita kasih, upah kita kasih. Tapi kerjaan renovasi rumah nggak dikerjain. Oh itu enaknya kan ya digecek. Nggak sama. Nikmat karunia Allah, rizki Allah dinikmati, tapi perintah Allah enggak dikerjain. Nah, ya kan langsung dilelepin ke neraka jahanam itu tadi. Qati'us sholati, orang yang memutus sholat. Kalau tarikus sholat itu tadi orang yang meninggalkan sholat. Kalau qati'us sholat, orang yang memutus sholat. Dulunya sholat, malah sekarang enggak. Gara-gara umpama kata orang kalau duha rezekinya lancar. Lah ini udah duha kok rezekinya malah seret. Ya Bu Haji. Dulu sebelum sholat duha dia buka toko, sehari omsetnya umpama 5 juta. Lah giliran sholat duha kok malah omsetnya cuma 2 juta. Nah kemudian ngapain sholat, mending berhenti. Nah, ini namanya qati'us sholat, orang yang memutus sholat, orang yang udah nggak sholat lagi, padahal dulu ya rajin. Qati'us sholat, orang yang memutus sholat, yatabarra'u, mengingkari, minhu, dari qati'us sholat itu as-saubu, pakaian, fi jasadihi, di badannya, di jasadnya. Wa yaqulu, dan pakaian itu
ngomong laula an sakharani rabbi laka la farartu minka. Kata pakaian begini, laula an sakharani, seandainya aku tidak ditugasi Rabbi oleh Tuhan, la farar laka kepadamu wahai orang yang memutus salat, la farartu maka saya akan kabur minka dari engkau. Kata pakaian, kalau tadi kan makanan, tiap hari nyumpain orang yang gak pernah sholat. Lah ini pakaian dia bilang, kalau saya gak ditugasin untuk menutup auratnya, yo saya akan minggat. Ngapain saya berada di badan orang yang gak pernah sholat. Qati'us shalah, orang yang memutus sholat, idza kharaja min baitihi, ketika ia keluar dari rumahnya, entah mau ke pasar, entah mau ke mana kek, pokoknya dia keluar rumah. Qala berkata al baitu rumah, la sahibakallahu fi safarika, la tidak sahiba menemani. Kalau Allah sahibaka tidak menemanimu, Allah tidak menemanimu fi safarika dalam perjalanan. Wala khalafaka fi atharika, dan kembalimu setelah melakukan kegiatan keluar rumah itu. Wala a'adaka ila ahlika saliman. Wala, dan tidak a'adaka mengembalikanmu ila ahlika kepada keluargamu saliman dalam keadaan selamat. Artinya tiap hari disumpahin makanan yang dimakan, pakaian yang dipakai, nyumpahin orang yang meninggalkan sholat. Qati'us shalah, orang yang meninggalkan sholat, mal'unun, terlaknat. Laknat itu artinya ba'idun min rahmatillah, jauh dari rahmatnya Allah. Fi hayatihi, saat ia dalam hidupnya, wa ba'da mamatihi, dan setelah kematiannya. Hidupnya dilaknat, matinya ya dilaknat. Na'udzubillah. Qati'us sholati, dan orang yang memutus sholat, yamutu yahudiyan, ia sampai mati masih belum mau sholat, maka yamutu yahudiyan, ia mati bisa dengan cara Yahudi. Wa yub'asu, dan dibangkitkan nasroniyan dengan cara Nasrani. Oh, ini beberapa keterangan yang menjelaskan tentang bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Mulai dari halaman 14 sampai halaman 18 itu ada keterangan-keterangan yang menjelaskan bahayanya, azabnya, siksanya orang yang meninggalkan sholat. Maka sholat itu sebagai kunci. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fis sholati awwalal waqti wat tarhibu min ta'khiriha an waqtiha. At-targhibu, fadilahnya, fis sholati, dalam sholat, awalal wakti, di awal waktu, wat tarhibu, dan ancaman, min ta'khiriha, mengakhirkannya, an waktiha, sampai habis waktunya. Keasikan ngobrol, tahu azan maghrib, padahal tadi belum sholat asar. Lah iya, ngobrol dari jam 2, apalagi sambil rujaan di bawah pohon mangga depan rumah, ada bale-bale, ngobrol, tempatnya adem, tahu-tahu azan maghrib, padahal tadi belum sholat asar. Bahaya. Itu seminggu yang lalu.
Ini kan hari Rebo. Seminggu yang lalu malam Rebo itu kalau di sensus penduduk Indonesia ini yang sholat subuh tepat waktu sama sholat subuh kesiangan, kira-kira banyakan mana? Lah ya seminggu yang lalu loh, jam 12 baru pada keluar rumah nyalain petasan jeledar. Habis itu makan, habis makan beres-beres, paling enggak kan jam 1 jam 2 baru kelar ya. Baru kelar, apakah langsung masuk rumah bisa tidur? Kadang malah nggak bisa tidur, perut kekenyangan. Menjelang jam 4 malah tidur pules. Udah satu rumah semuanya bangun jam 8. Ya. Ayo seminggu yang lalu loh malam Rebo. Nah, yang anak-anak muda lah, kalau yang udah sepuh-sepuh lah ya wes sembuh lah ya. Ya kalau yang masih muda-muda ya wes repot. Lah bab selanjutnya ini adalah pahalanya orang yang sholat di awal waktu dan ancamannya orang yang menunda sholat sampai habis waktu. Kecuali kalau nggak disengaja. Uzurnya sholat yang nggak dosa itu kan cuma 2, kelupaan sama ketiduran. Yang namanya ketiduran itu kan kalau sesekali. Tapi kalau tiap hari ya bukan ketiduran, itu kebiasaan. Yang namanya ketiduran itu sesekali, entah sebulan sekali belum tentu, karena mungkin saking capeknya tadi, atau kelupaan saking sibuknya, umpama ngurusin anak pindah rumah, ikut bantu-bantu beres-beres rumah, tahu-tahu adzan asar, padahal tadi belum sholat zuhur. Tapi memang bener asli kelupaan, bukan disengaja. Karena mungkin rumah barunya jauh dari masjid, dari musola, nggak dengar adzan. Tapi kalau di Jakarta kayaknya nggak mungkin ya. Di Jakarta kan tiap gang ada masjid, ada musola. Dilontar aja di sini nih. Nah, ya di 5 ini ada, 4 ada ya. Sampai sono ada semua kan? Ada. Sono ke sono ada semua kan? Nah iya. Kalau alasan kayaknya kelupaan, kayaknya kalau di Jakarta kok nggak bisa. Iya, at-taubah sama Islamik. Nah, iya kan. Kayaknya kalau nggak dengar adzan kecuali listrik padam ya. Listrik padam, jam nggak megang, HP mati, lah mungkin bisa jadi. Tapi kalau keadaan normal kayak begini nih, kayaknya kok nggak bisa diterima. Kecuali kalau pindah ke daerah yang muslimnya itu minoritas, kayak mungkin di Bali, di Manado, di Flores. Lah karena mungkin itu Islamnya sedikit, dengar suara adzan mungkin nggak kedengeran. Tapi kalau di Jakarta kayaknya nggak bisa diterima. Iya, tiap gang ya, adzan aja saut-sautan. Nah, iya. Kadang satu gang ada musolanya 2 ya. Ada masjid iya, musola iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalul waktu, salat di awal waktu, ridwanullah, itu keridoannya Allah. Yang terbaik ya di awal waktu. Wa wastul waktu, dan tengah-tengah waktu, rahmatullah, rahmatnya Allah. Wa akhirul waktu, akhir waktu, yang penting masih di waktunya. Afullahi azza wa jalla, ampunan Allah Ta'ala. Yang penting masih di waktunya. Kalau umpama sholat zuhur awal waktu ya sekarang jam 12 lewat dikit. Tengah-tengah waktu mungkin ya jam 1:30. Akhir waktu ya mungkin karena asar sekarang jam 3:30, jam 3. Masih boleh. Allah itu dalam keterangan hadisnya, wa akhirul waqti afwullahi azza wa jalla. Akhir waktu
itu ampunan Allah. Artinya Allah masih mengampuni. Bahkan ada kelompok tertentu memang kalau sholat isya itu selalu diakhirkan. Biasanya dibarengkan sama tahajudnya. Ada di Jakarta ini ada masjid yang kalau taraweh itu mulainya jam 2. Ya plus isaknya jam 2 itu. Jadi kalau buka puasa, habis itu sholat maghrib, habis itu ya udah tidur jam 2 bangun, baru mau sholat isya, taraweh sampai sahur. Ya lumayan lama, setiap malam itu bacanya 1 juz 30 malam khatam 30 juz. Awal waktu itu ridhonya Allah, tengah waktu rahmatnya Allah, akhir waktu itu ampunan Allah. Yang penting masih dalam waktunya, gak keluar batas waktunya. Kecuali juga kalau memang alasannya tadi 2, karena kelupaan atau ketiduran. Yang namanya kelupaan dan ketiduran itu bukan kesengajaan, alias yo kalau jarang-jarang. Lah kalau sering-kesering yo tadi kebiasaan namanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.